Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Tetap bisa bersyukur dalam kondisi apapun dan tetap selalu bahagia ya. Oke, anak-anakku sekalian, tak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada untuk menghindarkan kalian dari berbagai macam penyakit yang berada di sekitar kita. Ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker apabila kita terpaksa harus mendekati kerumunan, meminimalisir mobilisasi dan semaksimal mungkin menjauhi yang namanya kerumunan. Ya, tak lupa untuk selalu menjaga jarak ya. Menjaga jarak apabila misalkan kita berada dekat-dekat dengan atau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai materi wilayah dan kewilayahan, sekarang sudah masuk ke tahapan evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, di sini kita akan membahas atau mengulas kembali materi-materi wilayah dan kewilayahan dalam bentuk ulangan. Oke, ulangan pada kesempatan kali ini jumlah soalnya berjumlah 4 buah soal. 4 buah soal ya maksudnya ya, dan dalam bentuk esai. Oke, silahkan kalian tulis soal tersebut dalam sebuah kertas selembar atau kertas folio atau ditulis dalam buku pun tidak masalah. Silahkan kalian tulis dulu soalnya seperti apa, dan setelah kalian tulis soalnya seperti apa, silahkan kalian tulis jawabannya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita memulai ulangan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua untuk menyelesaikan soal-soal ulangan pada kesempatan kali ini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita akan segera masuk ke soal yang pertama ya. Silahkan kalian pahami dulu soal yang sudah yang Bapak sebutkan. Soal ini tidak akan jauh dari semua materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya pada saat melalui Zoom meeting pada pertemuan pertama waktu itu ya. Oke, kita masuk soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu sangat simpel sekali, yaitu mengapa topografi yang landai di suatu wilayah akan memperbesar potensi wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Sekali lagi Bapak ulangi ya. Mengapa semakin landai topografi di suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Oke, ya, jadi silakan penulisan soalnya tidak masalah, berbeda. Yang penting kata kuncinya adalah, kata kunci dari soal tersebut adalah mengapa topografi yang landai ya, topografi yang landai di suatu wilayah akan memperbesar kemungkinan wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua soalnya seperti ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai teori Christaller kan ya. Nah, dalam teori Christaller disebutkan bahwa yang namanya wilayah inti atau core atau inti core itu harus berada di lokasi yang sangat strategis ya. Maksudnya dalam artian kata strategis atau terletak di tempat yang strategis di antara wilayah-wilayah satelitnya. Oke, sekarang coba jelaskan kenapa wilayah-wilayah inti atau wilayah inti itu harus terletak di tempat yang strategis terhadap wilayah-wilayah satelitnya atau wilayah penyangganya. Dan menurut kalian yang dimaksud dengan strategis itu apa? Seperti itu ya. Oke, setelah tadi kalian mengerjakan soal nomor 2, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3 itu soalnya seperti ini. Kemarin pada saat kita menjelaskan materi, tersebutlah ada 3 buah teori, yaitu teori yang pertama namanya adalah teori konsentris ya. Yang kedua itu adalah teori sektoral, dan yang ketiga itu adalah teori inti berganda ya. Kalau kalian ingat-ingat, dalam teori konsentris, sektoral, dan inti berganda terdapat wilayah yang disebut dengan kawasan permukiman kelas proletar atau kawasan permukiman kelas buruh atau kawasan permukiman pegawai kelas bawah atau kawasan permukiman
kelas bawah. Itu ya kata kuncinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kawasan permukiman kelas proletar atau kelas bawah itu selalu berada di dekat CBD atau Central Business District? Sekali lagi Bapak ulangi pertanyaannya. Mengapa kawasan permukiman kelas bawah atau kelas proletar selalu terletak di dekat dengan CBD atau Central Business District? Oke, setelah kalian menjawab soal nomor 3, kita akan masuk ke soal yang nomor 4 atau soal terakhir ya. Oke, soal terakhirnya itu seperti ini. Kemarin kita membahas mengenai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia. Seperti sudah kita ketahui sebelumnya, Indonesia itu dibagi ke dalam 4 buah pusat pertumbuhan wilayah dan 10 buah sub pusat pertumbuhan wilayah ya. Jadi dari 4 buah pusat pertumbuhan wilayah itu dipecah kembali menjadi 10 buah sub pusat pertumbuhan wilayah. Nah, pertanyaannya itu adalah apa penyebab wilayah Indonesia dibagi ke dalam 4 buah pusat pertumbuhan wilayah dan 10 buah sub pusat pertumbuhan wilayah ya. Apa penyebabnya dan apa fungsi dari pewilayahan atau pusat pertumbuhan wilayah Indonesia? Apa fungsi dari wilayah Indonesia dibagi ke dalam 4 buah pusat pertumbuhan wilayah dan 10 buah sub pusat pertumbuhan wilayah? Baik anak-anakku sekalian, itu tadi merupakan soal-soal ulangan yang harus kalian jawab pada kesempatan kali ini ya. Jadi soal-soal mengenai evaluasi pembelajaran tentang materi wilayah dan pewilayahan. Apabila sudah kalian kerjakan semuanya, silahkan dikumpulkan segera mungkin melalui Google Classroom dan nantinya nilainya bisa langsung kalian lihat. Oke, dikumpulkan segera mungkin, jangan sampai terlambat ya. Usahakan jadi pribadi yang disiplin dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Tetap semangat untuk terus berlatih soal. Tetap semangat untuk terus belajar karena pembelajaran kalian tidak terasa sebentar lagi kalian akan mencapai puncak dari pembelajaran di jenjang SMA. Ya. Tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia dimanapun kalian berada. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.